Judulnya Trik Psikologi Membaca Wajah. Gue gini aja. Guys, lucu banget kan baju yang lagi aku pakai ini. Jadi aku tuh ordernya di Instagram @hidea99. Jadi buat kalian yang mau pesan baju samaan kayak aku, kalian bisa langsung follow Instagramnya dan langsung DM aja. Ini tuh harganya murah banget pokoknya. Terus dia tuh nggak bikin ngetat gitu loh guys. Enak untuk dipakai main ataupun jalan-jalan. Langsung aja kunjungi Instagramnya guys. Guys, welcome back with us. Kembali lagi sama kita teman-teman. Kita tuh sebelumnya udah pernah bikin video tentang 16 Etika tidak tertulis Ya. yang wajib diketahui. ya, sip, benar. Nah, kalau sekarang kita bakal bahas tentang trik psikologi yang wajib diketahui juga oleh semua orang, itu terkait cara menilai orang dari wajah dan juga perilaku ya. Perilakunya. Iya, dan perilakunya. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus di sini. Kenapa kita tertarik untuk bahas ini gitu, untuk psikologi perilaku dan wajah? Yang pertama kita bakal bahas yang wajah dulu, soalnya kalau wajah itu kayak indeks dari pikiran gitu ya Kak ya. Iya, benar. Jadi kita bisa baca orang itu kira-kira tertarik dengan kita atau gimana dari mimik mukanya. Nah sekarang bakal disebutin sama Kanusa nomor 1. Oke, yang pertama itu ketika seseorang berbicara dengan kita terus tidak ada kontak mata dengan kita, berarti orang itu sedang menyembunyikan sesuatu iya. atau ada apa? Menyembunyikan kebenaran. Misalkan kita lagi ngobrol tapi kamu nggak berani natap mata gitu loh. Ya, kayak gue nunduk gitu ya. Nunduk aja, atau misalkan dia tuh kerasa takut karena Iya, dia iya. tuh ada sesuatu yang mungkin disembunyikan. Gak berani ngomong Nggak intinya berani ya. ngomong, nggak Oke. berani tatap mata, karena kadang orang itu bisa ngelihat kita tuh dari matanya. Iya benar-benar. Iya, kayak aku punya teman kan Aku lagu punya ya. teman. Kayak lagu ya. Teman, Nggak, super. bener, aku pernah punya teman terus dia tuh kayak tahu gitu loh pikiran aku, terus dia gini, kamu tuh lagi gini ya. Nah, aku kan belum cerita, belum Iya, pernah iya, ngomong iya. itu karena katanya dia tuh ngelihat itu dari mata gitu loh. Dari matamu. Ya, iya. Nah kalau yang pertama itu kan tadi kalau matanya nggak natap ke kita, itu dia lagi menyembunyikan Sesuatu. sesuatu. Nah yang kedua ini kalau misalnya matanya ke kanan, ke kiri, Lirik-lirik. ke atas, ke bawah Nggak mau gitu, diem gitu nggak ya mau diam, matanya. pokoknya berarti dia itu sedang apa sih Kak? Banyak pikiran. Oh ya, banyak pikiran gitu. Entah misalnya dia lagi mikirin apa di rumah gitu ya, ada masalah di rumah atau di kantor, atau misalnya sedang putus cinta, kita nggak tahu gitu kan. Intinya dia lagi banyak pikiran, gak fokus dengan apa yang kita bicarakan gitu ya. Oke, Next yang ketiga ya. yang ketiga. Yang ketiga itu bila mana seseorang sedang berbicara dengan kita, tapi dia sambil melipat tangannya, melipat benar sih? Bisa gini, bisa gini juga sih. Macam-macam ya, melipat tangan, terus kakinya disilang, Yap. itu menandakan bahwa dia tuh sedang melindungi dirinya. Mana ya? Kayak dia tuh ngerasa nggak nyaman ngobrol Iya, sama iya, kita. iya, benar. Nah, mungkin itu terjadi kalau misalkan dengan orang baru. Misalkan kita Iya. baru kenal atau mungkin ketemu orang baru, terus tiba-tiba kita nggak nyaman sama lawan bicara kita karena memang baru kenal. Terus mungkin kita juga tahu kan kalau kita nggak nyaman tuh, soalnya orang itu melihatnya berlebihan atau Iya. mungkin gestur tubuhnya yang membuat kita nyaman. Kita nggak nyaman. Iya, Nah, benar-benar. itu kita refleks mungkin bisa kayak menyilangkan tangan atau mungkin kaki kita dinaikkan ke atas, disilang. gitu. Nah, itu menandakan untuk melindungi diri gitu Iya. loh. Tuh, kayak gitu teman-teman. Yang keempat, kalau misalnya ada orang yang lagi ngobrol nih berdua, misalnya gue sama Nusa lagi ngobrol, terus Nusa ngomongin tentang tips ini loh gitu, Mino tips cara menghilangkan jerawat di wajah itu kayak gini loh, coba deh kamu pakai serum ini gitu, kayak gitu, coba kayak terus gue tuh kayak nggak percaya gitu sama apa yang Nusa bilang, terus gue tuh kayak gini kan, kayak Nah, itu menandakan itu tandanya kita nggak setuju gitu dengan apa yang dia bilang gitu. Dan bahkan kita nggak sadar sebenarnya dia setuju atau enggak ya. Iya. Setelah kita tahu ternyata kalau orang kayak gitu itu nggak setuju teman-teman. Nah, selain di wajah, maksudnya kita ngelihat psikologi dari gestur wajah, ada juga yang lebih mendalam dari perilaku. Ya, perilaku Nah, manusia gitu. manusia. Iya, perilaku manusia. Iya,
misalkan nih, yang pertama itu misalkan orang yang selalu tertawa, apapun dibikin jadi ketawa. jokes banget, pokoknya receh, apa sereceh aja apapun, gitu ya. sereceh apapun pasti dia ketawa. Itu menandakan bahwa orang itu sebenarnya sedang Kesepian teman-teman. Jadi kadang ada orang yang di luar itu ketawa, nggak pernah ngerasa, pokoknya tertawa aja kayak orangnya bahagia terus. Iya, ternyata dia tuh sedang kesepian. Iya, di balik bantal dia suka mewek. Kamu itu. Kita, oke. Terus yang selanjutnya itu yang ke-7 ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu tuh kalau misalnya ada orang yang kerjaannya sering tidur gitu ya, dikit-dikit kayak pelor gitu lah, nempel molor. Kayaknya kita juga nih. Iya. Terus kayak dikit-dikit ngeleyep gitu. Apa ngeleyep? Gitu ya, ngeleyep. Apa ya bahasa Indonesianya? Ngelilir. Kayak gini nih, kayak apa ya? Misal lagi diem. Tiba-tiba tidur Gitu gitu. Gitu. Itu tandanya, ternyata itu ada tandanya juga teman-teman. Dia itu lagi bersedih juga. Iya nggak sih? Iya bisa sedih, bisa ngantuk. Tapi kemungkinan dia lagi pikiran. Lagi banyak pikiran lah ya, lagi sedih gitu loh. Butuh Entah. istirahat atau mungkin sedang sedih sih intinya. Kalau jadi jangan ini kenapa susah mata? Jadi jangan kamu kira orang yang yang suka tidur itu karena dia pelor aja, ternyata dia itu punya banyak pikiran gitu loh teman-teman. Ya hiburlah gitu loh kalau ada teman yang di kelas tidur mulu ya. Mungkin dia lagi sedih. Ini lagi sedih gitu. Oke. Udah next Selanjutnya misalkan ada seseorang ketika dia jarang bicara, ya, tapi sekali bicara ngomongnya tuh cepat banget kayak kereta. Iya, kayak kereta cepet banget. Nah di situ kemungkinan si orang itu tuh sedang menyembunyikan rahasia yang tadinya dia pendiam atau jarang ngomong, sekali yang ngomong cepat, nah itu Lagi menyembunyikan rahasia gitu. gitu. Soalnya kalau yang awalnya dia suka ngomong mah wajar aja, nggak aneh ya Nggak gitu. aneh kalau ngomongnya kecepatan. Iya, kalau yang tiba-tiba diem jadi cepat gitu kan. Nah itu bisa jadi. Oke, next. Yang selanjutnya itu dia, ini kenapa sih mata gue kadang nyangkut? Next, kalau misalnya dia itu tidak bisa menangis, artinya dia lemah. Jadi kebalikannya, kalau dia itu sering menangis, melihat sinetron dikit-dikit nangis, lihat di Indosiar nangis, drakor nangis, itu artinya dia lembut hatinya dan juga kuat gitu loh. Dia terlalu melankolis. Setuju ya. kan? Dikit-dikit nangis. Iya. Berarti kalau yang nggak nangis itu bukan berarti dia kuat ya. Itu dia lemah. Karena iya benar. Benar nggak sih? Ya, selanjutnya. Jadi yang selanjutnya Iya. next, jika ada seorang yang makan dalam jumlah yang tidak biasa, artinya dia sedang tegang. Oh gitu Kak. Iya, jadi kalau orang nih kebanyakan makan, maksudnya makan dalam jumlah yang banyak, nggak sesuai sama Aneh gitu ya. porsinya. Biasanya makan dikit, tiba-tiba dia makannya banyak, berarti orang itu sedang tegang gitu. Tegang itu kayak deg-degan apa gimana ya? Tegang. Iya, deg-degan bisa juga sih. Bisa kayak juga mau ujian tuh, menghadapi ujian. makan terus. Tapi kayak gue kalau ujian mendingan gak makan deh, iya gak sih? Kalau lagi ujian, Iyalah, orang harus yang ngerjain soal. ngapain makan? Nah, Oke, next. Oke, selanjutnya ini trik psikologi selanjutnya. Kalau misalnya ada seorang yang gampang nangis gitu, itu artinya dia itu berhati lembut dan juga polos. Next. yang selanjutnya itu jika seseorang selalu marah terhadap hal-hal konyol, misalkan sebenarnya itu tuh hal yang nggak perlu dibikin marah, biasa aja. Ini menandakan kalau orang itu butuh cinta, karena dikit-dikit marah, baper ya. atau hal sepele dibikin jadi kayak marah-marah. Nah ini merupakan orang yang butuh cinta. Biasanya gitu. dia mungkin baru putus lah gitu ya, kayaknya bikin bawaannya tuh kesel aja gitu loh. Nah iya, bete Bete aja. Jadi kita sarankan kalian punya teman deket gitu ya, mungkin ya. Jadi kan mungkin sahabat kalian bisa ngasih cinta ke kalian gitu kan. Cinta itu nggak harus sama cinta sayang apa gimana ya, nggak harus sama pasangan. Iya. Punya teman yang bisa ngerti kita, punya teman yang bisa ngedengar curhatan kita, itu juga kan kalian bisa plong. Iya, nggak sih? Iya, Kita curhat. Ini kok ya. Terus intinya kayak gitu. Udah. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman yang bisa kita sharing tentang fakta psikologi terkait tentang membaca pikiran dari wajah gitu ya. Terus juga dan kegiatan sehari-hari gitu. Oke. Oke, see you.
Ya, thank you for watching ya guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and Subscribe. iya betul, subscribe. See you in the next video. Bye.